Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya ke Pak Yasin, Sekretaris MUI Kabupaten Probolinggo. Pak Yasin, sejak kapan tahu ada pesantren ini? Padepokan pesantren. Terima kasih Bang Karni. Saya jadi sebagai pengurus MUI, sekretaris MUI Kabupaten, mulai tahun 2006 Bang Karni. Dan sebelumnya juga sudah pernah ada kasus seperti ini, juga Padepokan, namanya YKNCA, Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam. Ketika itu juga mengajarkan ajaran-ajaran yang di luar kebiasaan, sehingga masyarakat menjadi resah dan terjadilah apa yang masyarakat akhirnya nggak bisa kita bendung, sehingga yayasan itu dirusak oleh massa. Karena itu apa mereka juga mengadakan uang? Bukan, berbeda modus. Tapi anggotanya suruh nyumbang? Anggotanya banyak dan juga mirip-mirip seperti itu. Antara tahun 2005 sampai 2016 ini juga ada beberapa ajaran dari seseorang, namun tidak sempat besar Bang Karni. Misalnya contoh aliran Korohun yang katanya belajar dari Banten. Kalau tadi ada yang menyampaikan Pak Taat pribadi ini belajar dari Abah Ilyas dari Mojokerto. Yang Korohun ini baru 20 orang, segera kita tindak lanjuti karena tidak ada backup orang-orang besar di baliknya. Jadi yang sehingga ini bisa selesai. Kalau ini nggak bisa. Yang ini Bang Karni tadi sudah diceritakan semua, mulai dari Ibu tadi, kemudian dari Bang Akbar Faisal, bagaimana foto-foto itu dipajang, siapa yang datang. Kemudian juga Padepokan ini sangat rapi. Tidak mengeluarkan ajaran secara terbuka. Karena itu saya juga bertanya, kalau Bu Marwah tadi, kalau saya cek, mohon maaf, saya dapat ini Bang Karni dari salah satu anggota, akte notarisnya, Bu Marwah itu masuk di sini sebagai anggota pembina. Ketua pembinanya Pak Taat pribadi. Saya juga nggak tahu apakah yang keluar barang-barang yang ada maharnya itu Bu Marwah nggak tahu. Saya bawa Bang Karni satu kotak di situ di meja MUI Kabupaten Probolinggo, dan itu yang nyata, ini yang bukan aneh Bang Karni, titik-titiknya ini fakta sama. Boleh Pak Jadi. Jadi kalau ini dikatakan oknum Padepokan, saya juga tanda tanya. Kok bisa sama sekian tempat, Makassar, Lumajang, Probolinggo, Surabaya. Ini Bang Karni, ini ada 19 item Bang Karni, termasuk akte notarisnya diberikan kepada kami. Inilah yang disebut dengan jimat kotak ATM dapur, yang katanya kalau ini nanti pada waktunya akan keluar 5 juta setiap hari. Ini sama dengan yang di Polda Pak. Ini kami dapat dari Lumajang, melaporkan kepada kami Bang Karni. Terus terang Bang Karni, kenapa ini kok bisa lama? Kan ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Kok sampai 2006 sampai 2016? Ini juga ATM-nya Bang Karni hampir sama, bukan hampir sama, sama Bang Karni. Artinya sama, barang-barangnya sabuk juga sama. Ini sama Bang Karni. Satu pabrik lah. Satu pabrik, Ya. termasuk PIN, termasuk minyak ini yang katanya sampai kehabisan minyak. Ini minyak gaib itu. Minyak gaib yang ada kantongnya. Kantongnya ada yang hitam, merah, dan hijau Bang Karni, macam-macam. Minyaknya banyak, ini minyak. Nggak tahu ini produksi mana aja minyak ini. Pertanyaan saya, MUI udah tahu dari lama bahwa ada praktek begini. Ini baru berani lapor Bang Karni ketika sudah terjadi pembunuhan. Kami terus terang sudah mencari informasi, tapi sangat-sangat rapi sekali. Saya nggak tahu apakah ini karena rapinya atau karena ada ketakutan atau masih yakin. Jadi kami tidak diam. Karena ajaran-ajaran seperti ini banyak. Cuman karena masih kecil, ada yang 20 orang, 200 orang pengikutnya.
Ada yang namanya Dasuki itu aliran Korohun itu pakai gentong Bang Karni. Tapi dia mengajarkan fatal karena sholatnya itu namanya sholat daim. Katanya 500 tahun itu sama dengan 1 kali sholat. Langsung kami panggil kerjasama dengan Bakor Pakem, dengan Kemenak, Kejaksaan, MUI, Polres, akhirnya mau menyampaikan taubat. Selesai, karena kami bukan menghukum orang tapi menyadarkan orang. Dan MUI sangat hati-hati sekali. Setiap kami ke Polres, sama dengan yang disampaikan, tidak ada laporan. Tidak ada laporan. Nah, terus kami mau gimana gitu? Melapor dong. Ya sudah kita sampaikan, Pak, kok aneh ini ada uang katanya banyak masuk di YouTube, ini dari mana? Apakah nggak tahu ada uang sebanyak ini, apalagi sekarang ada tag amnesty segala kan gitu. Apakah itu masuk di situ datanya, ini dibawa pakai apa? Tapi ya itulah yang terjadi Pak Karni. Ala kulli hal ini kami dari MUI Kabupaten Probolinggo yang kami syukuri pengalaman 2005 yang masyarakat sampai marah itu kami bisa hindari, tidak terjadi anarkisme. Dan saya dengan Bu Marwah waktu kejadian penangkapan, saya duduk dengan beliau menenangkan anggotanya, saya dengan kiai-kiai menenangkan masyarakat di sekitarnya. Karena terus terang Bang Karni, masyarakat sekitar juga sudah nyampaikan, kalau polisi tidak bertindak, kami siap. Jangan dikira mereka diem. Mereka tahu. Cuman kami terus dinginkan suasana, jangan sampai ada bentrok. Karena yang tidak baik nanti Kabupaten Probolinggo. Nanti Komnas HAM turun kayak yang dulu, capek rasanya. Kami yang di Probolinggo ini jadi, dan terus terang anggota yang di sana itu kan orang dari luar yang banyak. Dari luar. Kami punya datanya. Dari luar Kabupaten Probolinggo maksudnya. Tapi kami yang ketempatan Bang Karni. Satu yang kami syukurin itu. Kemudian yang kedua Bang Karni perlu diketahui. Kami kedatangan orang yang awal-awal ikut dengan Pak Taat pribadi ke Abah Ilyas. Masih 16 orang. Dia datang ke kantor MUI menyampaikan dengan sembunyi-sembunyi. Tidak mau diekspos. Apa dia sampaikan? Yang disampaikan itu ajaran-ajarannya. Dia dulu dekat dengan Taat pribadi karena waktu itu satu kegiatan di Amalillah. Jadi ini ada linknya. Itu Abah Ilyas? Bukan, Amalillah. Yayasan Amalillah yang dulu sempat gempa. 2001 sampai 2004. Nah, baru kemudian muncullah ajaran-ajaran itu disampaikan. Bagaimana dia suruh wiritan sampai 4.444 mulai pagi mulai malam sampai pagi. Kemudian yang dari Lumajang menyampaikan dia disuruh berendam tadi juga ada. Ini dari Pak, sama ajarannya Bang Karni. Jadi kalau dari sekian titik itu sama, apakah ini suatu yang kebetulan? Nah, saya kira ini yayasan perlu bertanggung jawab. Karena di sini tercantum Pak Taat pribadi itu sebagai ketua pembina. Artinya dalam undang-undang yayasan kan dia harus tahu itu. Ya, ketua umum siapa? Ketua umumnya Sahal yang ditahan. Dan dia katanya yang barang yang tidak keluar dari Sahal yang disampaikan oleh mantan-mantan anggota dianggap tidak sah. Ya silahkan ditafsirkan sendiri. Yang ingin saya pastikan bahwa MUI terus apalagi dapat surat dari MUI Jawa Timur dan MUI Pusat. Kami turun. Cuman lagi-lagi tidak ada yang lapor. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bang. Sekarang Ketua MUI Jawa Timur, Pak Abdul Somad Bukhori. Pak Abdul Somad, apa juga Pak Kiai udah dapat laporan dari awal atau baru belakangan juga? Ya. Terima kasih. Jalan. Terima kasih Bang Karni. Jadi kami sudah mendapat laporan dari MUI Kabupaten Probolinggo, tapi sebelumnya kami sudah sering pertemuan di Probolinggo. Bahkan setahun yang lalu saya pernah memimpin rapat ya di sana, forum pimpinan daerah. Jadi dari pihak Pemda, dari pihak kepolisian, kemudian Majelis Ulama, dari Kejaksaan, begitu. Tapi memang tidak di follow up karena seperti yang diceritakan tadi itu. Jadi tidak gampang memang untuk menghadapi ini karena menunggu laporan. Jadi laporan orang yang menjadi korban itu yang sangat ditunggu oleh polisi, lah itu tidak ada. Tapi kalau laporan dari masyarakat itu sangat banyak Pak. Kami ini di kantor Majelis Ulama di provinsi
HP saya maupun telepon di kantor itu berdiri itu orang bertanya bagaimana Padepokan ini penyelesaiannya kan. Tapi kami lagi-lagi ya nyampaikan pada aparatur pemerintah termasuk kepada bupati waktu itu termasuk juga kepada kepolisian. Baik, saya kira itu pertanyaan. Saya ingin teruskan begini. Indonesia ini mempunyai pondok pesantren itu sekitar 27.000. Luar biasa ya. Kalau di Jawa Timur sekitar 8.000. Masjid di Indonesia ini mendekati hampir 1 juta. Kalau musola kali 3 saya kira. Itu namanya santri Pak ya. Jadi orang yang belajar di pondok pesantren karena ada guru, ada figur guru, ada pengajian ya, ada bala. Itu saya ya itu menyebut itu santri ya. Tapi kalau di Padepokan ini sebenarnya bukan santri itu Pak ya. Ini tolong nih ya. Saya masih mendengar di dalam forum ini juga nyebut santri-santri terus ya. Santri itu adalah orang yang memang berada di pondok, mengaji, ada kiai ya. Misalnya ada balah, kitab fikih, Fathul Mu'in misalnya ya. Seperti itu. Jadi saya menolak dengan istilah santri untuk dinisbatkan kepada Padepokan Ki Kanjeng ini. Bahkan saya berani mengatakan melihat dan mendengar dari cerita-cerita tadi, saya bisa mengatakan ini ada sindikat penipuan di dalam Padepokan ini. Jadi saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Bang Akbar Faisal tadi, itu realitas Pak. Kita di dalam zaman seperti ini, kita jangan nerawang cerita macam-macam Pak. Kita menjadi bingung masyarakat ini Pak. Ini tolong ini ya. Negara sedang banyak masalah ya, ekonomi seperti ini, politik seperti ini, kemudian kemiskinan juga masih seperti ini. Kemaksiatan merajalela. Jadi tolong jangan ditambah lagi masalah-masalah yang tidak jelas. Jadi karena itu saya ingin mengusulkan ya di dalam forum ini ya, kalau ada padepokan atau kelompok yang bikin resah seharusnya ya mestinya ditutup itu ya. Jadi jangan mengembangkan suatu gerakan yang menimbulkan masalah. Kita ini sulit Pak membangun masyarakat ya. Jadi ini tolong supaya menjadi wacana kita bersama ya. Kemudian tadi disinggung oleh Bu Marwah ya, Bu Marwah Daud. Saya juga kenal dengan beliau ini ya. Karena ya sering rapat juga ketemu di Jakarta ini ya. Kalau Ibu tadi menyinggung masalah Nabi Sulaiman ya. Kita juga perlu belajar Quran, Bu. Belajar tafsir ya. Kalau Nabi Sulaiman itu adalah rasul, itu mukjizat. Mukjizat itu tidak bisa dimiliki oleh orang-orang biasa. Begitu ya. Itu tolong ya, saya akan membaca sedikit satu teks ya ini. Ini ya. Ini dalam kitab Bughyatul Murtasyidin ya, Sahifah atau halaman 298, 299. Khawarikul ada ala arba'ati aksamin. Al-mu'jizatul makrunatu bitaqwan nubuwah al-majus al-mu'aradu tiha al-hasila bi ghairi hisabin wa ta'allumin wal karamatu ayyamata tadharu ala ayatin kamilil mutaba'al nabi min ghairi ta'allumin mubasyrati amalin maksusatin wa tanqasimu ila ma huwa irhas wa huwa ma yadharu ala ayatin nabi qabla ta'wan nubuwah wa ma huwa ma'una wa huwa ma yadharu ala ayatil mu'min alladzi lam yafsuq wa lam yaghtar bi wal istidraj wa huwa ma yadullu ala yatil fasik al mughtar wa sihr wa ma yaqsulu bi ta'allim mubasyaratin sabr ala yatil fasik au kafir au kasyumuda wa ya khifatul yati bil amal wa hamil hayat wa taghiya lahu wal abu binar min ghairi ta'thirin wa talasim wa tazimat al muharrama wa sitamil jan ghairi dalik. Ini bahasa Arab, saya kutip dari suatu kitab Bughyatul Murtasyidin. Intinya begini, memang ada sesuatu yang khariqun ada. Itu adalah sesuatu yang luar biasa gitu ya. Seperti Nabi Musa melemparkan tongkat dari ular misalnya ya. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Ya. Kemudian banyak ya. Ashabul Kahfi tidur di satu gua sampai 310 tahun. Itu khariqul ada.
tapi itu dimiliki oleh orang-orang tertentu yang berpangkat sebagai nabi. Jadi di sini begitu. Jadi bitawan nubuwah al-majus al-mu'aradah tidak bisa ditentang ya. Sedang karomah ya. Karomah itu ada irhas, ada ma'unah ya. Irhas itu orang dipersiapkan untuk nanti menjadi orang hebat. Jadi misalnya Nabi Muhammad ketika belum menjadi rasul, itu beliau pergi ke Syam bersama Abu Thalib, diiringi oleh mendung misalnya ya. Ya, awat ya. Dan Nabi Muhammad tidak pernah melanggar aturan walaupun waktu itu jahiliyah. Gitu ya. Ya, sehingga dipersiapkan menjadi rasul dan banyak cerita seperti itu. Sehingga karomah itu tidak bisa ditransformasikan. Misalnya saya tidak setuju. Ini Ki Kanjeng ini dari mana ini disebut karomah misalnya ya. Padahal dia banyak pendapat itu adalah penipuan. Ya. Seperti yang dikatakan tadi itu. Jadi tidak ada cerita di dalam agama Islam dengan istilah-istilah keagamaan. Idiom agama itu jangan dicampur aduk Pak. Seperti istilah rahmatan alamin itu ada keputusan majelis ulama Pak. Rahmatan alamin itu kriteria maslahah itu ada 5 koridor. Ada hifdzuddin menjaga agama, hifdzul akal menjaga akal, hifdzul nafas menjaga jiwa, hifdzul mal menjaga harta, hifdzul nafas menjaga jiwa. Jadi ada 5 ya. Ketika ayat ini dipergunakan untuk menghadapi masalah, tidak bisa sayangnya melindungi kemaksiatan itu bukan rahmatil alamin. Jadi karena itu saya sendiri di sini ada juga ya. Saya melihat ada coba ya, Ainul dibantu saya ya. Ini ada yang ada gambar-gambar ya. Seperti ini. Ini kami peroleh dari keluarga Abdul Ghani ini ya. Ada mana ini? Jadi ini rata-rata rahmatul alamin. Nah, ini. Jadi di sini tatanan panitia Ratu Adil ini misalnya ya. Saya tidak tahu ini apa ini. Ini ada sangat tebal ini Pak ya. Kita ketemu ini sebab saya ini ketemu dengan mantan juga Pak. Ini cerita panjang lebar ya. Jadi karena itu saya tetap tidak bisa menerima terhadap pandangan-pandangan apalagi menggunakan agama. Jadi tidak bisa Pak. Lalu yang dikatakan tadi istighosa ya. Istighosa di dalam rangka sebagai baju untuk membungkus ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya penipuan. Baik. Kemudian yang kedua, saya melihat ada ini Pak, ada wirid-wirid Pak Yang. Ini saya dikirimi oleh salah seorang mahasiswi yang kuliah di Yogyakarta. Ya, dia ngambil S2, menceritakan itu pada tanggal 13 Februari 2016. Minta tolong pada majelis ulama, tolong ayah saya itu, ini dari Sulawesi Selatan ini Pak. Tolong itu bercerai dengan ibu saya. Perusahaannya hancur sekarang ini. Sebagai anak ingin mengabdi kepada orang tua, saya ingin bagaimana keluarga jadi baik. Nah, ternyata orang ini harga mati Pak untuk masuk di dalam dewokan itu. Jadi cerita begini banyak Pak. Saya juga cerita yang lain teman-teman yang ada di Jawa. Itu orang punya toko bangkrut itu sangat banyak Pak. Karena setor dana itu. Sekarang kalau ini untuk kemaslahatan umat, di mana coba saya ingin tanya ini. Jadi apply-nya di masyarakat, membingungkan masyarakat tentang berita-berita seperti itu, tapi banyak orang jadi korban. Jadi karena itu kami Majelis Ulama menganggap bahwa di sini ada ajaran yang menyesatkan kepada umat. Kami nanti akan kirim surat kepada Kapolda, sebab sekarang telah ditetapkan bahwa pertama adalah kasus pidana pembunuhan, terus itu urusan polisi, yang kedua adalah penipuan, yang ketiga adalah penodaan agama. Jadi penistaan itu ada Undang-Undang nomor 1 Perpres 65, yang diundangkan nomor 5 tahun 69, masuk KUHP 156A. Jadi kami teliti nanti, dan tadi sudah rapat di MUI Pusat bahwa tadi telah diputuskan Pak bahwa
akan dikeluarkan fatwa secara nasional oleh MUI Pusat. Jadi tadi setelah disusun indikator-indikator maupun masalah-masalah yang dilaporkan oleh Probolinggo maupun dari Jawa Timur, sehingga dalam waktu singkat insya Allah akan ada fatwa Majelis Ulama tentang gerakan ini adalah merupakan penyesatan kepada umat. Baik, Pak Kiai, terima kasih banyak. Sekarang Pak Mahfud. Bang Karni, di Twitter dan grup WA rame ini sedang ditunggu orang ini. Meskipun ini mungkin sampai pagi jam, ini kan udah mau jam 12. Mau Ini sahur masih- kita Pak, Ya, mau sahur. Begini, saya bicara 3 hal pendek aja. Pertama, terkait pengalaman dan kesaksian saya. Saya kenal dengan Taat ini, Taat pribadi ini karena dulu diajak Ibu Marwah ke sana. Katanya ada seorang besar, santrinya puluhan ribu. Wah, saya bilang, di mana itu Probolinggo? Saya bilang, saya rasanya seluruh Indonesia tahu pesantren. Pesantren apapun saya tahu, tapi tidak ada tuh di dalam kamus pesantren itu nama Kiai Taat pribadi. Tidak ada. Tapi karena bilang sepuluhan ribu, saya datang. Saya sudah datang, saya di waktu itu memang betul lebih dari 10.000 orang sedang berkumpul di situ. Lalu saya tanya, yang mana kiainya? Ternyata yang menyambut tuh ya Taat pribadi. Saya kira kok bukan seperti kiai ya, pakai celak gitu, kayak ludruk gitu, pakai gini gitu. Apa ini kiainya? Sesudah saya ngobrol sebentar itu, enggak, ini istilah-istilah agama, agamanya itu sangat lemah. Enggak ngerti dia. Makhraj kalau dalam bahasa Arab tuh kan, kalau orang, saya nyantri sejak kecil saya tahu makhraj. Misalnya orang bilang la ilaha illallah, itu beda dengan bilang la ilaha illallah. Allah di depan itu pendek berarti dia ada Tuhan Allah. Bukan Tuhan Allah itu kalau la ilaha illallah. Tapi kalau la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau la ilaha illallah, sungguh Tuhan itu bukan Allah. Itu artinya. Nah ini enggak ngerti yang begitu, bukan kiai ini saya bilang. Nah tiba-tiba dia naik ke panggung, berpidato yang saya kira agak kurang ajar juga ini orang. Apa bilang, saya perkenalkan Pak Mahfud MD santri saya katanya. Kurang ajar nih orang, saya dalam hati. Kapan saya nyantri ke dia, baru kenal belum setengah jam. Udah pidato saya santrinya, saya bilang. Nah, itu pengalaman saya. Oleh sebab itu, saya kemudian heran, kok orang ini besar sekali. Besoknya saya tanya sahabat Bung, siapa itu? Itu Pak, itu hebat. Bisa menggandakan uang, menggandakan dan mengadakan bagi saya itu sama. Itu sama-sama tindak pidana. Menggandakan itu artinya membuat palsu. Di luar plafon maksimal yang ditentukan oleh negara. Mengadakan, kalau asli itu berarti memindah dari tempat penyimpanan yang sah. Itu juga pidana. Pidana, dua-duanya pidana. Menggandakan, asli, palsu itu pidana. Itu kalau betul yang menyaksikan tadi betul pernah merasa lihat, dia pasti terlibat. Harus diperiksa. Harus diperiksa. Jadi tidak ada penggandaan, menghadirkan, pengadaan itu sama. Artinya secara hukum tetap itu melanggar undang-undang perbankan, undang-undang keuangan. Bahwa uang itu ada batasnya dan tidak boleh ditambah. Kalau boleh menambah seperti itu, oh iya tiap hari negara bisa buat uang sendiri dong. Kalau lebih dari itu. Kenapa harus orang boleh mengandalkan? Satu, itu hukumnya. Yang ketiga gini, saya ingin meluruskan posisi begini ya. Mudah-mudahan nanti para kiai ini menjelaskan. Kegaiban itu di dalam Islam itu memang ada. Surat yang pertama bagi orang yang bertakwa itu pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya kepada yang maha gaib Allah dan semua kegaiban-kegaiban yang diciptakan. Jadi kegaiban itu ada. Maka dalam surat yang pertama turun alladzi al-iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, itu artinya bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Agung yang telah mengajarkan manusia dengan kalam. Kalam itu rasionalitas dan metodologi seperti diajarkan Bu Marwah tadi. Jadi Islam itu mengajarkan rasionalitas yang sangat tinggi. Semua yang sangat rasional harus. Maka penemu-penemu lahir dalam Islam. Tapi juga ayat berikutnya. Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajar manusia juga yang tidak ada metodologinya, tidak masuk akal, itu ada. Nah, oleh sebab itu Islam lalu mengajarkan ada 10 jenis kejadian luar biasa itu. Yang ada yang datang dari setan, ada yang datang dari Tuhan. Nah, yang datang dari Tuhan itu mukjizat, irhas, calon nabi ya, masih kecil gitu sudah punya kesaktian seperti Nabi Isa. Konon ditanya, ini siapa ini Maryam? Anaknya siapa ini kok ada di sini? Isa sendiri yang bayi menjawab,
saya hamba Allah yang diutus untuk mengajak manusia ke tauhid. Itu anak kecil, bayi bisa menjawab. Itu ikhlas namanya, waktu calon nabi. Tapi ada Bu Marwah nyebut Nabi Sulaiman, kenapa tidak nyebut setan-setannya Fir'aun? Kan kejadian gaib juga. Iya kan? Ntar dulu nanti dijawab. Inilah yang harus kita adu. Iya nanti dijawab. Kebenaran ini saya katakan sudah terjadi zaman Galileo. Iya. Persis. Ayo Iya. masyarakat karena sekarang era media, ini kasihan atau mungkin sekaligus seluruh rakyat kita ikutkan, tapi nggak apa-apa. Iya. Jadi oke. jangan kita mengklaim bahwa saya benar, saya tidak mengatakan itu. Iya maksud Ayo saya. kita lakukan proses Nah, pencarian maksud saya bersama. begini, Itu loh contohnya Pak Mahfud. setiap hadir di televisi itu contohnya selalu Nabi Sulaiman. Padahal di Al-Quran juga ada cerita tentang Fir'aun dan ular-ular sihirnya itu. Nah makanya kita buktikan bersama. Jadi itu yang datang dari setan, ada yang datang dari Tuhan. Saya gitu. kalau sudah datang dari setan atau jin, dari awal saya berhenti. Ya, Baik. Makanya kita buktikan Kita tapi nah, terusin gitu. dulu. ya teruskan dulu. Nah, oleh sebab itu saya kira jangan anggap Islam itu anti. Justru ayat yang pertama tuh mengajarkan kegaiban, tetapi itu sesudah yang rasional itu. Ada kegaiban untuk melemahkan manusia, bahkan kalau di Indonesia kan gampang, itu sudah ada buku tentang santet, ada Deddy Corbuzier misalnya tuh menulis judul berita utama Kompas halaman 1 seminggu yang akan datang diletakkan di atas suruh jaga ke orang, betul Kompas di situ keluar, tapi bisa saja orang curiga paling Deddy itu nelpon ke Kompas gitu kan. Tapi mari yang ada di depan kita, misalnya sekarang di Samarinda itu ada orang bernama Nur Saidah itu yang tumbuh kawat dari perutnya. Selalu saya contohkan manusia kawat itu sampai hari ini kan masih hidup, sejak tahun 83 tumbuh kawat kan. Tetapi dokter juga tidak tahu ini penyakit apa gitu. Itu kan keajaiban juga. Orang bisa mengecek sekarang rumahnya di Samarinda masih ada nih Nur Saidah nih. Kawatnya tumbuh setiap 6 bulan dibawa ke rumah sakit dipotong. Ketika ditanya ke dokter apa ini? Kawat benar. Kok tidak mati? Gitu. Jadi keajaiban di dunia ini diajarkan juga, diberitahu juga, bukan diajarkan, diberitahu juga oleh Islam, tetapi itu tidak dikembangkan, melainkan terjadi misalnya para kiai, ulama itu punya gitu tidak diberitahu ke orang, tidak ngundang untuk mendatangkan uang. Kalau itu pasti datang dari setan lah bagi saya. Dan oleh sebab itu Jangan pasti gitu loh. saya memastikan Ibu boleh anggap itu dari aulia, tapi bagi saya yang begitu itu udah pasti setan. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rehat dulu sejenak. Sebab sekarang telah ditetapkan bahwa pertama adalah kasus pidana pembunuhan, terasa itu urusan polisi, yang kedua adalah penipuan, yang ketiga adalah penodaan agama. Jadi penistaan itu ada Undang-Undang nomor 1 PPS 65 yang diundangkan nomor 5 tahun 69 masuk KUHP 156A. Jadi kami teliti nanti, dan tadi sudah rapat di MUI pusat bahwa tadi telah diputuskan Pak bahwa akan dikeluarkan fatwa secara nasional oleh MUI pusat. Jadi tadi setelah disusun indikator-indikator maupun masalah-masalah yang dilaporkan oleh Probolinggo maupun dari Jawa Timur, sehingga dalam waktu singkat insya Allah akan ada fatwa Majelis Ulama tentang gerakan ini adalah merupakan penyesatan kepada umat. Baik, Pak Kiai, terima kasih banyak. Sekarang Pak Mahfud. Bang Karni, di Twitter dan grup WA rame ini sedang ditunggu orang ini, meskipun ini mungkin sampai pagi jam ini kan udah mau jam 12. Mau Ini sahur masih- kita Pak, Ya, mau sahur. Gini, saya bicara 3 hal pendek aja. Pertama, terkait pengalaman dan kesaksian saya. Saya kenal dengan Taat pribadi ini karena dulu diajak Ibu Marwah ke sana. Katanya ada seorang besar, santrinya puluhan ribu. Wah, saya bilang, di mana itu Probolinggo? Saya bilang, saya rasanya seluruh Indonesia tahu pesantren. Pesantren apapun saya tahu, tapi tidak ada tuh di dalam kamus pesantren itu nama Kiai Taat pribadi. Tidak ada. Tapi karena bilang sepuluhan ribu, saya datang. Saya sudah datang, saya di waktu itu memang betul lebih dari 10.000 orang sedang berkumpul di situ. Lalu saya tanya, yang mana kiainya? Ternyata yang menyambut tuh ya Taat pribadi. Saya kira kok bukan seperti kiai ya, pakai celak gitu, kayak ludruk gitu.
kok kayak gini gitu. Apa ini kiainya? Sesudah saya ngobrol sebentar itu, enggak. Ini istilah-istilah agama, teman-teman agamanya itu sangat lemah. Enggak ngerti dia. Makhraj kalau dalam bahasa Arab tuh kan, kalau orang saya nyantri sejak kecil saya tahu makhraj. Misalnya orang bilang la ilaha illallah itu beda dengan bilang la ilaha illallah. Allah di depan itu pendek berarti dia ada Tuhan Allah. Bukan Tuhan Allah itu kalau la ilaha illallah. Tapi kalau la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau la ilaha illallah sungguh Tuhan itu bukan Allah. Itu artinya. Nah ini enggak ngerti yang begitu, bukan kiai ini saya bilang. Nah tiba-tiba dia naik ke panggung berpidato yang saya kira agak kurang ajar juga ini orang. Apa bilang, saya perkenalkan Pak Mahfud MD santri saya katanya. Kurang ajar nih orang, saya dalam hati. Kapan saya nyantri ke dia yang baru kenal belum setengah jam. Udah pidato saya santrinya saya bilang. Nah itu pengalaman saya. Oleh sebab itu saya kemudian heran, kok orang besar sekali. Besoknya saya tanya sama Bapak, siapa itu? Itu Pak itu hebat. Bisa menggandakan uang, menggandakan dan mengadakan bagi saya itu sama. Itu sama-sama tindak pidana. Menggandakan itu artinya membuat palsu di luar plafon maksimal yang ditentukan oleh negara. Mengadakan kalau asli itu berarti memindah dari tempat penyimpanan yang sah. Itu juga pidana. Pidana, dua-duanya pidana. Menggandakan asli palsu itu pidana. Itu kalau betul yang menyaksikan tadi betul pernah merasa lihat, dia pasti terlibat. Harus diperiksa. Harus diperiksa. Jadi tidak ada penggandaan, menghadirkan, pengadaan itu sama. Artinya secara hukum tetap itu melanggar undang-undang perbankan, undang-undang keuangan. Bahwa uang itu ada batasnya dan tidak boleh ditambah. Kalau boleh menambah seperti itu, oh iya tiap hari negara bisa buat uang sendiri dong. Kalau lebih dari itu. Kenapa harus orang boleh mengandalkan? Satu, itu hukumnya. Yang ketiga gini, saya ingin meluruskan posisi. Begini ya, mudah-mudahan nanti para kiai ini menjelaskan. Kegaiban itu di dalam Islam itu memang ada. Surat yang pertama bagi orang yang bertakwa itu pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya kepada yang Maha Gaib Allah dan semua kegaiban-kegaiban yang diciptakan. Jadi kegaiban itu ada. Maka dalam surat yang pertama turun alladzi al-iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, itu artinya bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Agung yang telah mengajarkan manusia dengan kalam. Kalam itu rasionalitas dan metodologi seperti diajarkan Bu Marwah tadi. Jadi Islam itu mengajarkan rasionalitas yang sangat tinggi. Semua yang sangat rasional harus. Maka penemu-penemu lahir dalam Islam. Tapi juga ayat berikutnya. Allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Musa melemparkan tongkat dari ular misalnya ya. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Ya. Kemudian banyak ya. Ashabul Kahfi tidur di satu gua sampai 310 tahun. Itu khariqul adab. Tapi itu dimiliki oleh orang-orang tertentu yang berpangkat sebagai nabi. Jadi di sini begitu. Jadi bitawan nubuwah al-majus al-mu'aradah dia tidak bisa ditentang ya. Sedang karomah ya. Karomah itu ada irhas, ada ma'unah. Ya. Irhas itu orang dipersiapkan untuk nanti menjadi orang hebat. Jadi misalnya Nabi Muhammad ketika belum menjadi Rasul, itu beliau pergi ke Syam bersama Abu Thalib. Diiringi oleh mendung misalnya ya. Ya, awat ya. Dan Nabi Muhammad tidak pernah melanggar aturan walaupun waktu itu jahiliyah. Gitu ya. Ya, sehingga dipersiapkan menjadi Rasul dan banyak cerita begitu. Sehingga karomah itu tidak bisa ditransformasikan. Misalnya saya tidak setuju. Ini Ki Kanjeng ini dari mana ini disebut karomah misalnya ya. Padahal dia banyak pendapat itu adalah penipuan. Ya. Seperti yang dikatakan tadi itu. Jadi tidak ada cerita di dalam agama Islam dengan istilah-istilah keagamaan. Idiom agama itu jangan dicampur aduk Pak. Seperti istilah rahmatan alamin itu ada keputusan majelis ulama Pak. Rahmatan alamin itu kriteria maslahah itu ada 5 koridor. Ada hifdzuddin menjaga agama, hifdzul aql menjaga akal, hifdzul nafas menjaga jiwa, hifdzul mal menjaga harta, hifdzul nafas menjaga jiwa. Jadi ada 5 ya. Ketika ayat ini dipergunakan untuk menghadapi masalah, tidak bisa saya tanya. Melindungi kemaksiatan itu bukan rahmatul alamin.
Jadi karena itu saya sendiri di sini ada juga ya. Nah, saya melihat ada, coba ya, Ainul dibantu saya ya. Ini ada yang ada gambar-gambar ya. Seperti ini. Ini kami peroleh dari keluarga Abdul Ghani ini ya. Ada mana ini? Ini. Jadi ini rata-rata rahmatul alamin. Nah, ini. Jadi di sini tatanan panitia Ratu Adil ini misalnya ya. Saya tidak tahu ini apa ini. Ini ada sangat tebal ini Pak ya. Kita ketemu ini sebab saya ini ketemu dengan mantan juga Pak. Ini cerita panjang lebar ya. Jadi karena itu saya tetap tidak bisa menerima terhadap pandangan-pandangan apalagi menggunakan agama. Jadi tidak bisa Pak. Lalu yang dikatakan tadi istighosa ya. Istighosa di dalam rangka sebagai baju untuk membungkus ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya penipuan. Baik. Kemudian yang kedua, saya melihat ada ini Pak, ada wirid-wirid Pak Yang. Ini saya dikirimi oleh salah seorang mahasiswi yang kuliah di Yogyakarta. Ya, dia ngambil S2, menceritakan itu pada tanggal 13 Februari 2016, minta tolong pada Majelis Ulama, tolong ayah saya itu, ini dari Sulawesi Selatan ini Pak, tolong itu bercerai dengan ibu saya. Perusahaannya hancur sekarang ini. Sebagai anak ingin mengabdi kepada orang tua, saya ingin bagaimana keluarga jadi baik. Nah, ternyata orang ini harga mati Pak untuk masuk di dalam dewokan itu. Jadi cerita begini banyak Pak. Saya juga cerita yang lain teman-teman yang ada di Jawa. Itu orang punya toko bangkrut itu sangat banyak Pak. Karena setor dana itu. Sekarang kalau ini untuk kemaslahatan umat, di mana coba saya ingin tanya ini ya. Jadi apply-nya di masyarakat, membingungkan masyarakat tentang berita-berita seperti itu, tapi banyak orang jadi korban. Jadi karena itu kami Majelis Ulama menganggap bahwa di sini ada ajaran yang menyesatkan kepada umat. Kami nanti akan kirim surat kepada Kapolda. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya ke Pak Yasin, Sekretaris MUI Kabupaten Probolinggo. Pak Yasin sejak kapan tahu ada pesantren ini? Padepokan pesantren. Terima kasih Bang Karni. Saya jadi sebagai pengurus MUI, sekretaris MUI Kabupaten, mulai tahun 2006 Bang Karni. Dan sebelumnya juga sudah pernah ada kasus seperti ini, juga padepokan, namanya YKNCA, Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam. Ketika itu juga mengajarkan ajaran-ajaran yang di luar kebiasaan, sehingga masyarakat menjadi resah dan terjadilah apa yang masyarakat akhirnya nggak bisa kita bendung, sehingga yayasan itu dirusak oleh massa. Karena itu apa mereka juga mengadakan uang? Bukan, berbeda modus. Tapi anggotanya suruh nyumbang? Anggotanya banyak dan juga mirip-mirip seperti itu. Antara tahun 2005 sampai 2016 ini juga ada beberapa ajaran dari seseorang, namun tidak sempat besar Bang Karni. Misalnya contoh aliran Korohun yang katanya belajar dari Banten. Kalau tadi ada yang menyampaikan Pak Taat pribadi ini belajar dari Aba Ilyas dari Mojokerto. Yang Korohun ini baru 20 orang, segera kita tindak lanjuti karena tidak ada backup orang-orang besar di baliknya. Jadi yang sehingga ini bisa selesai. kalau ini nggak bisa.
Yang ini Bang Karni tadi sudah diceritakan semua, mulai dari Ibu tadi, kemudian dari Bang Akbar Faisal, bagaimana foto-foto itu dipajang, siapa yang datang. Kemudian juga Padepokan ini sangat rapi, tidak mengeluarkan ajaran secara terbuka. Karena itu saya juga bertanya, kalau Bu Marwah tadi, kalau saya cek, mohon maaf, saya dapat ini Bang Karni dari salah satu anggota, akte notarisnya, Bu Marwah itu masuk di sini sebagai anggota pembina. Ketua pembinanya Pak Taat Pribadi. Saya juga nggak tahu apakah yang keluar barang-barang yang ada maharnya itu Bu Marwah nggak tahu. Saya bawa Bang Karni satu kotak di situ, di meja MUI Kabupaten Probolinggo. Dan itu yang nyata, ini yang bukan aneh Bang Karni, titik-titiknya ini fakta sama. Boleh Pak Sidik? Jadi kalau ini dikatakan oknum Padepokan, saya juga tanda tanya. Kok bisa sama sekian tempat, Makassar, Lumajang, Probolinggo, Surabaya. Ini Bang Karni, ini ada 19 item Bang Karni, termasuk akte notarisnya diberikan kepada kami. Inilah yang disebut dengan jimat kotak ATM dapur. Yang katanya kalau ini nanti pada waktunya akan keluar 5 juta setiap hari. Ini sama dengan yang di Polda Pak. Ini kami dapat dari Lumajang, melaporkan kepada kami Bang Karni. Terus terang Bang Karni, kenapa ini kok bisa lama? Kan ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Kok sampai 2006 sampai 2016? Ini juga ATM-nya Bang Karni hampir sama, bukan hampir sama, sama Bang Karni. Artinya sama, barang-barangnya sabuk juga sama. Ini sama Bang Karni. Satu pabrik lah. Satu pabrik, Ya. termasuk PIN, termasuk minyak ini yang katanya sampai kehabisan minyak. Ini minyak goib itu. Minyak gaib yang ada kantongnya ada yang hitam, merah, dan hijau Bang Karni, macam-macam. Minyaknya banyak, ini minyak, nggak tahu ini produksi mana aja minyak ini. Pertanyaan saya, MUI udah tahu dari lama bahwa ada praktek begini. Ini baru berani lapor Bang Karni ketika sudah terjadi pembunuhan. Kami terus terang sudah mencari informasi tapi sangat-sangat rapi sekali. Saya nggak tahu apakah ini karena rapinya atau karena ada ketakutan atau masih yakin. Jadi kami tidak diam. Jadi laporan orang yang menjadi korban itu yang sangat ditunggu oleh polisi, lah itu tidak ada. Tapi kalau laporan dari masyarakat itu sangat banyak Pak. Kami ini di kantor Majelis Ulama di provinsi, HP saya maupun telepon di kantor itu berdiri itu orang bertanya, bagaimana Padepokan ini penyelesaiannya kan. Tapi kami lagi-lagi ya nyampaikan pada aparatur pemerintah termasuk kepada Bupati waktu itu, termasuk juga kepada kepolisian. Baik, saya kira itu pertanyaan. Saya ingin teruskan begini. Indonesia ini mempunyai pondok pesantren itu sekitar 27.000. Luar biasa ya. Kalau di Jawa Timur sekitar 8.000. Masjid di Indonesia ini mendekati hampir 1 juta. Kalau musola kali 3 saya kira. Itu namanya santri Pak ya. Jadi orang yang belajar di pondok pesantren karena ada guru, ada figur guru, ada pengajian ya, ada balah. Itu saya ya itu menyebut itu santri ya. Tapi kalau di Padepokan ini sebenarnya bukan santri itu Pak ya. Ini tolong nih ya. Saya masih mendengar di dalam forum ini juga nyebut santri-santri terus ya. Santri itu adalah orang yang memang berada di pondok, mengaji, ada kiai ya. Misalnya ada balah, kita fikih, Fathul Mu'in misalnya ya. Seperti itu. Jadi saya menolak dengan istilah santri untuk dinisbatkan kepada Padepokan Ki Kanjeng ini. Bahkan saya berani mengatakan melihat dan mendengar dari cerita-cerita tadi, saya bisa mengatakan ini ada sindikat penipuan di dalam Padepokan ini. Jadi saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Bang Akbar Faisal tadi, itu realitas Pak. Kita di dalam zaman seperti ini, kita jangan nerawang cerita macam-macam Pak.
Kita menjadi bingung masyarakat ini, Pak. Ini tolong ini ya. Negara sedang banyak masalah ya, ekonomi seperti ini, politik seperti ini, kemudian kemiskinan juga masih seperti ini. Kemaksiatan merajalela. Jadi tolong jangan ditambah lagi masalah-masalah yang tidak jelas. Jadi karena itu saya ingin mengusulkan ya di dalam forum ini ya, kalau ada padepokan atau kelompok yang bikin resah, seharusnya ya mestinya ditutup gitu ya. Jadi jangan mengembangkan suatu gerakan yang menimbulkan masalah. Kita ini sulit Pak membangun masyarakat ya. Jadi ini tolong supaya menjadi wacana kita bersama ya. Kemudian tadi disinggung oleh Bu Marwah ya, Bu Marwah Daud. Saya juga kenal dengan beliau ini ya. Karena ya sering rapat juga ketemu di Jakarta ini ya. Kalau Ibu tadi menyinggung masalah Nabi Sulaiman ya, kita juga perlu belajar Quran, Bu. Belajar tafsir ya. Kalau Nabi Sulaiman itu adalah rasul, itu mukjizat. Mukjizat itu tidak bisa dimiliki oleh orang-orang biasa. Begitu ya. Itu tolong ya, saya akan membaca sedikit satu teks ya ini. Ini ya. Ini dalam kitab Bughyatul Murtasyidin ya, Sahifah atau halaman 298, 299. Khawarikul ada ala arba'ati aksamin. Al-mu'jizatul makrunatu bi taqwan nubuwah al-majus al-mu'aradu tiha al-hasila bi ghairi hisabin wa ta'allumin wal karamatu ya ma tadharu ala ayatin kamilil mutaba'al nabi min ghairi ta'allumin basyrati amalin maksusatin wa tanqasimu ila ma huwa irhas wa huwa ma yadharu ala ayatin nabi qabla ta'wan nubuwah wa ma huwa ma'una wa huwa ma yadharu ala ayatil mu'min alladzi lam yafsuq wa lam yaghtar bi wal istidraj wa ma yadru ala yatil fasik al mughtar wa sihr wa ma yaqsulu bi ta'allim mubasharatin sabr ala yatil fasik au kafir au kasyuda wa ya khifatul yati bil amal wa hamil hayat wa taghiya lahu wal abu bin nar min ghairi ta'thirin wa talasim wa tazimat al muharrama wa sitamil jan ghairi dalik. Ini bahasa Arab, saya kutip dari suatu kitab Bughyatul Murtasyidin. Intinya begini, memang ada sesuatu yang khariqun ada. Itu adalah sesuatu yang luar biasa gitu ya. Seperti Karena ajaran-ajaran seperti ini banyak. Cuman karena masih kecil, ada yang 20 orang, 200 orang pengikutnya. Ada yang namanya Dasuki itu, ada yang Korrohun itu pakai gentong Bang Karni. Tapi dia mengajarkan fatal karena sholatnya itu namanya sholat daim. Katanya 500 tahun itu sama dengan satu kali sholat. Langsung kami panggil kerjasama dengan Bakor Pakem, dengan Kemenak, Kejaksaan, MUI, Polres, akhirnya mau menyampaikan taubat. Selesai, karena kami bukan menghukum orang tapi menyadarkan orang. Dan MUI sangat hati-hati sekali. Setiap kami ke Polres, sama dengan yang disampaikan, tidak ada laporan. Tidak ada laporan. Dan terus kami mau gimana gitu. Melapor dong. Ya sudah kita sampaikan, Pak, kok aneh ini ada uang katanya banyak masuk di YouTube, ini dari mana? Apakah nggak tahu ada uang sebanyak ini, apalagi sekarang ada teks amnesti segala kan gitu. Apakah itu masuk di situ datanya, ini dibawa pakai apa? Tapi ya itulah yang terjadi Pak Karni. Ala kulli hal ini kami dari MUI Kabupaten Probolinggo yang kami syukuri pengalaman 2005 yang masyarakat sampai marah, itu kami bisa hindari, tidak terjadi anarkisme. Dan saya dengan Bu Marwah, waktu kejadian penangkapan, saya duduk dengan beliau menenangkan anggotanya, saya dengan kiai-kiai menenangkan masyarakat di sekitarnya. Karena terus terang Bang Karni, masyarakat sekitar juga sudah nyampaikan, kalau polisi tidak bertindak, kami siap. Jangan dikira mereka diem, mereka tahu. Cuman kami terus dinginkan suasana, jangan sampai ada bentrok. Karena yang tidak baik nanti Kabupaten Probolinggo. Nanti Komnas HAM turun kayak yang dulu, capek rasanya. Kami yang di Probolinggo ini jadi, dan terus terang anggota yang di sana itu kan orang dari luar yang banyak. Dari luar. Kami punya datanya. Dari luar Kabupaten Probolinggo maksudnya. Tapi kami yang ketempatan Bang Karni.
Satu yang kami syukurin itu. Kemudian yang kedua Bang Karni perlu diketahui, kami kedatangan orang yang awal-awal ikut dengan Pak Taat pribadi ke Abah Ilyas. Masih 16 orang, dia datang ke kantor MUI menyampaikan dengan sembunyi-sembunyi. Tidak mau diekspos. Apa dia sampai? Yang disampaikan itu ajaran-ajarannya. Dia dulu dekat dengan Taat pribadi karena waktu itu satu kegiatan di Amalillah. Jadi ini ada linknya. Itu Abah Ilyas. Bukan, Amalillah, Yayasan Amalillah yang dulu sempat gempa. 2001 sampai 2004. Nah, baru kemudian muncullah ajaran-ajaran itu disampaikan. Bagaimana dia suruh wiritan sampai 4.444 mulai malam sampai pagi. Kemudian yang dari Lumajang menyampaikan dia disuruh berendam tadi juga ada. Ini dari Pak, sama ajarannya Bang Karni. Jadi kalau dari sekian titik itu sama, apakah ini suatu yang kebetulan? Nah, saya kira ini yayasan perlu bertanggung jawab. Karena di sini tercantum Pak Taat pribadi itu sebagai ketua pembina. Artinya dalam undang-undang yayasan kan dia harus tahu itu. Ya, ketua umum siapa? Ketua umumnya Sahal yang ditahan. Dan dia katanya yang barang yang tidak keluar dari Sahal yang disampaikan oleh mantan-mantan anggota dianggap tidak sah. Ya silahkan ditafsirkan sendiri. Yang ingin saya pastikan bahwa MUI terus apalagi dapat surat dari MUI Jawa Timur dan MUI Pusat. Kami turun. Cuman lagi-lagi tidak ada yang lapor. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bang. Sekarang Ketua MUI Jawa Timur, Pak Abdul Somad Bukhori. Pak Abdul Somad, apa juga Pak Kiai udah dapat laporan dari awal atau baru belakangan juga? Terima kasih. Jalan. Terima kasih Bang Karni. Jadi kami sudah mendapat laporan dari MUI Kabupaten Probolinggo, tapi sebelumnya kami sudah sering pertemuan di Probolinggo. Bahkan setahun yang lalu saya pernah memimpin rapat ya di sana, forum pimpinan daerah. Jadi dari pihak Pemda, dari pihak kepolisian, kemudian Majelis Ulama, dari kejaksaan, begitu. Tapi memang tidak di follow up karena seperti yang diceritakan tadi itu. Jadi tidak gampang memang untuk menghadapi ini karena menunggu laporan.